Kan Dewan Pers juga punya pengacara handal ya, Pak ya? Bukan saya kan, Pak? Itu tadi jawabannya. Oke. Jawaban yang melegakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi ya sudah diberi kesempatan saya hadir. Yang jelas sih kalau kita bicara hukumnya pers kan sudah jelas ya Pak ya. Ada undang-undang pers. Kemudian yang kedua, pers itu harus bebas dan bertanggung jawab. Dua itu sebenarnya cukup tuh, undang-undang pers sama poin kedua, pers harus bebas dan bertanggung jawab. Bebas-bebas tapi ada tanggung jawabnya. Kalau dua itu dijalankan, dipatuhi, tentunya nggak ada hukumnya lagi Pak sebenarnya. Sudah nggak ada persoalan hukum sebenarnya, ya kan? Nah, cuman ada beberapa kaitan antara kebebasan pers dan kaitan dengan undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini penting, tapi pers juga penting undang-undangnya. Jadi kalau pers sudah bertanggung jawab memberikan berita-berita yang faktual dengan narasi-narasi yang nyata, berarti kan tidak lagi ada pelanggaran undang-undang pers. Yang kedua juga kalau sudah bertanggung jawab tidak ada lagi yang namanya undang-undang ITE berlaku kepada pers juga. Jadi sebenarnya itu aja kuncinya. Kalau hukumnya udah jelas. Nah, kita baru bicara kalau tiba-tiba ada persoalan hukum, di mana ada yang melanggar hukum. Baru kita lihat nih, salahnya di mana, benarnya di mana, aturannya bagaimana. Nah, gitu. Jadi kuncinya sudah ada semua, tinggal bagaimana tanggung jawab dari teman-teman media, teman-teman wartawan menyikapi hukumnya, kemudian melaksanakan predikatnya sebagai pers, sebagai wartawan, sebagai media yang bertanggung jawab. Itu udah cukup, itu udah pasti amin, udah pasti beres urusan gitu kan. Kalau udah beres itu, kita sebagai pengacara malah nggak ada kerjaan Pak, gitu. Udah pasti nggak ada kerjaan, kita udahlah nganggur aja deh, orang cuma ya nyanyi kalau jadi nyanyi. Jadi itu aja Bang, yang penting ke atas bebas bertanggung jawab, udah selesai. Itu aja Bang. Ya. Terima kasih Pak Doliva yang menegaskan hanya ada dua kata, bebas dan bertanggung jawab. Saya kira dari 4 narasumber ini tentu kita ada yang ingin dikemukakan, ada unek-unek, ada pertanyaan. Saya persilakan dari teman-teman untuk bertanya atau pernyataan. Silakan. Atau nggak ada pertanyaan pernyataan, bantahan juga boleh. Sah, boleh bantahan. Silakan dulu sebutkan nama, dari mana. Cek. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat aja. Saya tujukan kepada narasumber Pak Deolipa Yumara ya. Sekarang kan lagi ini Pak, lagi ramai selain bicara masalah hoax tadi, undang-undang tentang pers. Sekarang udah keluar KUHP yang baru disahkan oleh pemerintah. Itu katanya mengekang dan sangat mencederai pers. Dan seolah-olah dalam undang-undang itu kita tidak bebas berekspresi, tidak bebas menjalankan karya jurnalistik dan tugas jurnalistik. Karena sejak awal undang-undang itu sebelum disahkan, jadi masih rancangan RUU KUHP sebelum menjadi KUHP, itu ada 7 poin. Tetapi setelah disahkan menjadi KUHP, itu menjadi 17 poin malah. Dan malah lebih banyak gitu. Dan itu sangat sulit bagi pers kalau itu yang dijalankan. Sementara kalau seorang wartawan itu atau jurnalis itu kena pasal hukum pada saat dia menjalankan tugasnya, apakah undang-undang KUHP yang baru ini yang diberlakukan kepada si jurnalis atau undang-undang pokok pers? Mungkin hanya itu aja dulu Pak, tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih
kita kumpulin dulu atau mau jawab langsung? Langsung aja biar nggak lupa. Kalau ntar kelamaan lupa nanti. Jadi gini Bang, ini KUHP yang baru pun akan berlaku 3 tahun ke depan. Dan KUHP ini kan sifatnya adalah criminal law yang berlaku umum, dan ini adalah criminal law umum, artinya undang-undang kriminal yang umum. Dalam hukum itu ada Guillaume, lex specialis derogat lex generalis. Nah, undang-undang pers adalah undang-undang khusus. Jadi karena dia adalah undang-undang khusus, dianggap sebagai lex specialis, gitu kan. Nah, kalau kita pakai ada Guillaume hukum lex spesialis derogat lex generalis, tentunya kalau pertanyaannya itu tentunya dikesampingkan KUHP-nya dikesampingkan karena ini kan undang umum. Nah, yang berlaku adalah undang-undang pers. Makanya kalau kita pers, tentunya kita berlakulah undang-undang pers yang khusus, itu yang berlaku. Begitu, jadi berlaku adalah undang-undang pers. Tinggal bagaimana kita disebut pers apa tidak. Tentunya kita sudah anggota di PWI ya Pak ya, sehingga kita dilindungi oleh undang-undang pers. Kemudian lembaga di mana kita memberitakan adalah lembaga yang resmi yang terdaftar di pers, sehingga kita dilindungi oleh pers. Karena nanti yang membela adalah Dewan Pers, gitu. Jadi nggak berlaku KUHP itu, kan dia undang-undang umum, gitu. Yang berlaku yang spesialis, gitu. Nah sekarang kita hormat sama Pak Dewan Pers nih banyak, karena nanti yang melakukan pembelaan kan Dewan Pers. Kan Dewan Pers juga punya pengacara handal ya Pak ya. Bukan saya kan Pak. Itu tadi jawabannya. Oke. Jawaban yang melegakan, alhamdulillah.